Halo, assalamualaikum tabik pun gengs, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya gengs ya. Karena saya di sini juga sehat. Nah gengs, hari ini aku akan membuat video lanjutan dari serial belajar jadi makeup artist. Jadi tahun lalu ya, udah tahun lalu ternyata aku lupa nggak ngelanjutin video atau serial video segmen ini gengs. Jadi tahun lalu aku tuh bikin video serial tentang belajar jadi makeup artist. Jadi di serial ini nih aku ingin mengajak teman-teman di luaran sana yang mungkin punya passion di dunia makeup artist ya, ataupun yang pengen coba-coba lah ya jadi makeup artist, ataupun yang hobi aja makeup, gak masalah. Jadi aku bukan ngajarin ya, lebih tepatnya lebih ke video edukasi gimana cara jadi seorang makeup artist, mulai dari tahapan makeup yang benar, terus alat-alat makeup tools apa aja yang harus dimiliki untuk seorang makeup artist pemula dan sebagainya. Nah, di sini aku bakal bikinin video tutorial apa ya lanjut dari kemarin. Nah, kemarin aku sampai di tutorial ataupun cara aplikasi foundation untuk pemula ya, khusus untuk makeup artist pemula. Nah, di sini aku bakal bikin video edukasi tentang cara mengapply ataupun mengaplikasikan atau memasang kontur, pastinya krim kontur ya geng ya, krim kontur dan juga krim highlight. Nah, gimana caranya mau tahu keseluruhan video hari ini? Jangan lupa pastinya klik like-nya sebelum nonton videonya, dan jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ini gratis guys. Nah gengs, berhubung ini lagi musimnya corona aka COVID-19 ya gengs, jadi aku hari ini nggak pakai model. Supaya aku tetap terus bisa berkarya, pastinya aku langsung aja pakai wajah aku sendiri. Jadi mohon maaf ya, agak geli sih sebenarnya, cuman nggak masalah lah. Demi memberikan video edukasi buat Zamilov di luar sana, akhirnya aku meranikan diri untuk pakai muka sendiri buat bikin video makeup. Nah gengs, di sini aku mau mengaplikasikan kontur. Ini adalah kontur yang udah aku pindahin ke wadah palet gini gengs. Di palet ini ada krim highlight, undertone pink, undertone kuning atau yellow, terus ada krim blush, terus ada krim kontur juga gengs. Dua warna, ini untuk kulit putih dan ini untuk kulit gelap ya. Nah, di sini aku mengaplikasikan krim kontur ini dari Negro satunya Crayolan ya. Jadi untuk mengaplikasikan krim kontur seperti foundation kemarin, aku lebih suka itu pakai tangan. Jadi kita ambil krim konturnya pakai tangan gengs, seperti ini. Nah, kemudian kita aplikasikan ke hidung. Biasanya aku langsung aplikasikan di bagian hidung terlebih dahulu. Jangan langsung banyak-banyak, samar-samar aja dulu gengs. Jadi kalau kurang itu kita nambahnya gampang, tapi kalau sudah kelebihan itu nanti kita nguranginnya yang susah. Justru nanti akan terlihat newbie atau yang masih baru-baru belajar makeup itu bikin kontur hidung masih kayak angka 11 ya, kayak kesebelasan sepak bola gengs. Jadi usahakan jangan sampai seperti angka 11, usahakan itu konturnya itu benar-benar blendnya perfecto manjut ya ditaruh. Jadi patokannya itu dari lubang hidung, jangan terlalu mepet dan jangan terlalu jauh. Karena untuk orang Indonesia beda sama orang-orang Eropa sana. Kalau kalian suka nonton tutorial orang Eropa, mungkin bikin kontur hidungnya itu agak jauh, dan itu ya oke gitu kalau buat mereka. Kalau buat kita justru akan semakin membuat efek hidung terlihat lebar, besar dan melesek gitu. Pesek. Jadi kalau kita lebih baik sedang-sedang aja, jangan terlalu kecil juga karena efeknya akan bikin aneh di makeup kita. Jadi lebih baik jauh sih, saran aku lebih baik agak jauh sedikit, kalau kurang kita deket-deket gitu. Kalian bisa lihat, kita aplikasikan krim kontur terlebih dahulu. Udah kayak angka 11. Dan kalian bisa lihat ya, ini tuh bikin efek hidung langsung auto mancuing. Dan kalau hidung yang blesek atau pesek, usahakan jangan terlalu jauh di bagian dekat mata ini, jangan terlalu jauh jaraknya gengs. Karena kalau terlalu jauh itu tadi bikin efek hidungnya malah justru terlihat pesek di bagian sini. Jadi usahakan agak dekat dan sedekat mungkin dengan alis. Jadi kesan hidungnya itu kayak tulang hidungnya itu panjang dan mancung seperti itu. Terus satu tip lagi, kalau hidungnya terlalu panjang, ada orang yang hidungnya terlalu panjang ya geng ya. Kalau kita bikin konturnya
ngikutin tulang hidung seperti ini akan bikin efeknya tuh kayak hidungnya betet, atau apa ya betet tuh ya, kayak Pinocchio gitu gengs. Jadi kita bisa aplikasikan kontur sedikit aja di bagian ujung hidungnya gengs, tuh biar nggak kelihatan aneh. Nah jadi ini motong tulang hidung biar nggak seolah-olah kayak Pinocchio gitu. Selanjutnya untuk ngeblend krim kontur di bagian tulang hidung, aku biasanya lebih suka itu pakai spons segi 4. Kenapa? Karena spons segi 4 ini lebih presisi untuk mengaplikasikan krim kontur dibanding pakai beauty blender ataupun brush. Kalau brush itu aku nggak sukanya, kurang blendable gitu ya, kurang ngeblend untuk segala sesuatu yang creamy ataupun cair. Jadi kalau ngeblend sih lebih baik untuk bagian hidung pakai spons segi 4. Nah terus kita tap pelan-pelan gengs di bagian tulang hidung dalam, tap, jangan sampai kayak angka 11. Pelan-pelan, bener-bener tekanannya tuh ngambang banget, kayak kalian jijik gitu, tau gak sih? Jijik gitu. Tapi ini teknik supaya makeup kita tuh lebih halus gitu, karena makeup yang bagus itu sebenarnya lebih ke apa ya, kerapian sih gengs. Oh ya, aku udah ngomong belum sih tadi kalau aku nih hari ini pakai foundation, udah pakai foundation yang nggak terlalu jauh dari warna kulit aku, jadi nggak terlalu kelihatan mungkin. Leher aja masih agak belang karena aku takut ngotorin baju gengs. Nah terus bagian dalam sini gengs, kita bisa ngeblend dikit ke kelopak mata biar nggak aneh gitu, biar lebih nyatu. Langsung gengs. Nah selanjutnya kita aplikasikan kontur yang terpenting dalam make up pemula, itu adalah tulang hidung dan juga tulang pipi. Jadi namanya kontur atau shading ya, kalau orang-orang make up dulu pasti nyebutnya shading. Shading dari kata shadow yang artinya bayangan. Jadi kontur itu adalah bayangan si tulang-tulang yang ingin kita samarkan gitu ya, biar kesan, memberikan efek kesan yang lebih dramatis, lebih tirus dan sebagainya gengs. Untuk tulang pipi itu sendiri, ini kan cheekbone kita nih gengs ya. Tulang pipi kita itu posisi kontur ada di bagian bawah sedikit dari tulang pipi gengs. Kalau biar lebih jelas aku bakal aplikasikan agak lebih gelap lagi. Nah atau kalau lebih gampangnya ya, itu kita ikutin dari bagian kuping atas ini gengs, atau telinga atas ke garis senyum tuh. Cuman jangan terlalu turun juga, karena efeknya justru akan bikin pipinya lebih ngedoyot, itu lebih tua, jadi efeknya lebih tua dan nggak cantik untuk dipandang seperti itu. Kan bikin garis aja dulu, dan kita akan ngeblend ke atas sedikit ya, ke atas sedikit dari tulang pipi ini, atau ngeblend ke tulang pipinya langsung dan ke bawah sedikit. Kenapa? Biar lebih halus dan lebih enak melihatnya. Kalian bisa lihat nggak pipi aku sebelah sini sama sebelah sini? Kita blend dulu aja kayaknya biar kelihatan perbedaannya. Nah kalau ngeblend ini biasanya aku lebih suka pakai beauty blender karena lebih halus hasil blendingannya. Kita tap-tap, samar-samar aja, jijik ya, ingat tadi di bagian pinggir-pinggir dulu biasanya aku gengs. Terus saya senyum biar kelihatan. Jangan sampai nafsu ya gengs ketika mengaplikasikan krim kontur, karena kalau nafsu biasanya akan bergaris ya, bergaris. Kalau kalian make up fantasi ataupun make up penari, make up panggung nggak masalah, kesannya lebih kaku dan tegas. Tapi kalau untuk beauty make up ya, pesta, wedding dan sebagainya, kalau kaku itu malah justru efeknya aneh ya, seperti itu kiranya. Terus kita blend sedikit ke bagian bawah, jangan terlalu banyak guys, blend dikit aja. Untuk pemula aku sarankan, bukan cuma pemula, aku sendiri pun sekarang untuk make upin klien pakai krim kontur nggak usah lebay-lebay amat, karena ketika kita kurang kontrol itu nanti hasilnya akan kurang indah, ngeblok gitu ya geng ya. Jadi biasanya aku untuk krim kontur nggak terlalu tebel, tapi nanti aku pertegas ketirusannya maksudnya dengan menggunakan powder contour gengs, nanti di finishing make up biasanya. Nah kita lanjutkan di bagian pipi sebelahnya lagi gengs. Oh iya, aku lupa ngomong ya. Dan pastinya ketika mengaplikasikan krim kontur, jangan terlalu maju ke dekat bibir atau bahkan sampai ke
bibir gengs, karena efeknya justru bakal bikin makeup kita aneh. Jadi cukup sampai di apple cheek ini gengs. Kita blend, kemudian seperti tadi. Nah, sudah gengs. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kalian ingin mengaplikasikan kontur di keliling wajahnya. Jadi kontur itu sebenarnya kan kita harus sesuaikan dengan bentuk wajah, baik itu wajahnya persegi, jajar genjang, oval, heart ataupun lain sebagainya. Kalau aku sih lebih simpelnya anggap wajah itu biar kelihatan proporsional adalah kita aplikasikan kontur. Sebenarnya kalau di bagian jenong ini bukan kontur ya geng ya, sebutannya lebih ke bronzer ya geng. Tapi bronzer itu biasanya pakai yang powder, cuman kita sebut aja ini kontur. Nah, kita buat konturnya itu mengelilingi wajah dan kita buat wajah kita seolah-olah bentuknya oval. Karena apa? Karena wajah oval atau wajah yang berbentuk oval itu adalah wajah yang paling proporsional, seperti itu. Nah, kalau klien kita punya memble ataupun apa namanya, daging atau kulit ekstra di bagian sini, kita bisa aplikasikan kontur di sini juga, guys. Nah, begitu juga di sebelah sini, sedikit aja, jangan terlalu alay. Ingat, makeup itu lebih baik kurang. Kalau kurang nambahnya gampang banget, tapi kalau udah kelebihan bakal susah banget nih, apalagi buat kalian yang masih pemula. Nah, ingat bagian-bagian lidah dan dagu usahakan jangan terlalu tebel gengs, hanya untuk memberikan dimensi aja, baru kemudian kita blend. Tuh, kalau orangnya punya double chin di sini, kalian bisa aplikasikan kontur di bagian double chinnya biar kesannya lebih tirus gengs. So to the la, to the ju, to the nya, seperti janji aku. Selanjutnya ini kita aplikasikan cream highlight untuk memberikan kesan wajah yang lebih menonjol, lebih dramatis, lebih apa ya, berdimensi seperti itu ya geng ya. Jadi kalau kontur tadi gunanya untuk memberi bayangan ya kan, atau membuat wajahnya lebih kelihatan tirus. Nah, kalau highlight seperti bahasanya adalah seperti kata-katanya, fungsinya untuk menonjolkan bahagian-bahagian yang ingin ditonjolkan. Kalau highlight untuk klien biasanya aku pakai highlight yang tidak terlalu terang. Karena apa? Kalau terlalu terang bikin wajahnya aneh, kecuali kalian pengen makeup bold ya. Nah, biasanya aku pakai highlight itu sekitar 1-2 tone lebih terang dari warna foundation ya gengs. Nah, tapi untuk materi edukasi kali ini aku bakal pakai highlight yang warnanya putih terang benderang, ini dari Crayolan 070 shade-nya kalau nggak salah ya guys ya, bener kok ya, 070. Kita aplikasikan di jari. Untuk bagian highlight biasanya aku aplikasikan di bagian jenong sini gengs. Kalau beauty vlogger ataupun influencer Instagram di luaran sana banyak kan bikin foto-foto segala macam, sebenarnya ya itu lebih ke apa ya, kreativitas aja sih gengs. Intinya yang penting di bagian jenongnya kena ya, di bagian tengah jidat, di dekat alis, kemudian di bagian tulang hidung kalian bisa aplikasikan. Kalau warnanya nggak terlalu putih biasanya aku langsung aplikasikan sepanjang tulang hidungnya, tapi karena ini putih banget aku hanya aplikasikan di bagian tengahnya aja guys. Tengah hidung bagian tengah ke atas guys, seperti itu, jangan too much. Terus kita aplikasikan di bagian bawah mata. Ingat, jangan terlalu ke depan karena nanti kita susah kontrol blendingannya. Jadi hanya di bagian bawah matanya aja fokusnya guys. Kalau pipinya tembem, kita bisa aplikasikan highlight sampai ke bawah begini guys, bentuknya kayak hampir kayak segitiga ya. Nah, terus kita aplikasikan juga di dagu untuk memberikan efek dagu yang lebih panjang kalau wajahnya kurang proporsional. Tapi kalau wajah lonjong, usahakan jangan aplikasikan highlight di bagian dagu ya geng ya. Cukup. Terus biasanya aku kadang suka latah, suka kasih juga di bagian
kita aplikasikan, kita blending dengan menggunakan beauty blender dan juga spons segi 4 tadi gengs. Ini untuk bagian tulang hidungnya, kita blend pelan-pelan. Lalu kita blend di bagian bawah mata. Nah gengs, gimana? Gampang banget kan bikin kontur dan highlight yang baik, dan pastinya ini khusus untuk pemula ya geng ya. Setelah itu pastinya kita bisa aplikasikan bedak tabur atau setting powder ya geng ya. Nah, mau tahu gimana tipsnya? Tunggu di next tutorial.